Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Pak Noto dan juga saya sendiri Dina Fatmasari akan menyampaikan materi. Apa sih sebenarnya recount text itu? Dan juga kami di sini akan menyampaikan materi dari salah satu skill bahasa Inggris yaitu skill listening. Dan juga ada beberapa metode pembelajaran yang dapat menunjang para peserta didik untuk dapat lebih mudah menangkap materi tentang penyampaian recount text dengan skill listening. Media yang kami gunakan untuk pembahasan kali ini adalah yang pertama yaitu aplikasi video conference yang bernama Zoom, yang dengan aplikasi ini kita bisa bertatap muka secara online bersama siswa. Lalu media yang kedua yang kami gunakan adalah WPS, yang mana dengan media ini kita bisa menyampaikan materi kepada siswa melalui presentasi sehingga siswa mendapatkan gambaran apa yang kita sampaikan. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini aku akan menjelaskan sebenarnya apa sih recount listening itu. Recount itu artinya retell a real event or activity that happened to someone in the past. Jadi kita menceritakan kembali tentang suatu peristiwa nyata atau kegiatan yang menimpa seseorang di masa lampau. Bisa jadi seperti kegiatan kemarin yang telah kita lakukan, atau kita bisa bercerita tentang mimpi kita kemarin. Kemudian kita ceritakan kembali pada hari ini. Seperti itu. Recount listening. Untuk unsur-unsur recount listening biasanya memiliki unsur kebahasaan tertentu. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah noun atau kata benda tertentu sebagai kata ganti orang. Jadi maksudnya adalah mengganti nama orang dengan menggunakan nama-nama tertentu. Bisa dengan sebutan the boy, the man, atau mengganti nama orang itu dengan menggunakan nama profesinya. Misalnya farmer, doctor, pilot, driver, etc. Terus yang kedua adalah past tense atau menggunakan kata kerja bentuk lampau. Jadi ini memang sangat penting karena ini untuk menunjukkan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan peristiwa itu baru diceritakan saat ini. Jadi cara menceritakannya pun harus menggunakan kata kerja bentuk yang kedua yang menunjukkan itu terjadi di waktu lampau. Terus yang ketiga adalah time connectivity atau kata penghubung waktu untuk mengurutkan kejadian. Jadi untuk mengurutkan kejadian mulai dari awal, tengah, sampai akhir, sampai selesai itu menggunakan kata penghubung. Misalnya after, before, then, after that, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah action verb atau kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa atau kegiatan. Jadi peristiwa yang terjadi itu ditujukan dengan kata kerja. Misalnya stayed atau tinggal, climb memanjat, rode. Misalnya dalam satu frasa atau kalimat misalnya he wrote something on the table, misalnya seperti itu. Jadi aksinya dia menulis sesuatu di meja itu, contohnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah adverb atau kata frasa keterangan yang menunjukkan waktu, tempat, dan cara. Misalnya yesterday, last year, at home, slowly, careful, dan lain-lain. Nah, untuk metode yang kami gunakan untuk menyampaikan materi tentang recount text dengan berbasis listening ini, kita bisa menggunakan metode filling gaps. Filling gaps ini dilakukan dengan cara mengosongi beberapa kata dalam paragraf atau dialog. Jadi di sini kami bisa menggunakan audio visual ataupun video, dan ada beberapa kosakata yang kosong. Jadi di sini peserta didik bisa menebak sebenarnya apa sih kata-kata yang kosong tersebut. Jadi mereka bisa melakukan pengisian kosakata tersebut dan melengkapi tentang audio yang sudah rumpang tadi. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Last week, Jason went to a big party at his friend's house. The party finished at 1 a.m.,
and he got home at 1:30. After he got home, he watched TV and fell asleep on the sofa. Suddenly, he fell off the sofa and he woke up. It was 9 in the morning. He ran to the kitchen and had a cup of tea. He didn't have breakfast. At 9:15, he took his bicycle out of the garage. Oh no! It was broken. He left his bicycle and ran to school. He got to school at 9:50, but the school was very quiet. He was really worried. Because nobody was at school, he decided to go back home. His parents were still in bed when he got home. Then, he looked at the calendar and he smiled. He remembered that it was Sunday. Nah, jadi tadi adalah gambaran tentang cara penyampaian recount text dengan skill listening. Jadi kita bisa merumpangi, kemudian kita isi seperti ini. Kenapa kita menggunakan when? Kenapa bukan go aja? Karena dia adalah menceritakan tentang masa lalu. Jadi kita menggunakan past tense sebagai tensesnya. Metode berikutnya adalah metode guessing picture, yaitu metode menebak gambar. Di mana metode ini bisa kita terapkan dengan cara pertama kita berikan kepada siswa beberapa gambar, misalnya contoh ini adalah 4 gambar. Jadi dari 4 gambar ini siswa akan diminta untuk menebak kira-kira manakah gambar yang sesuai. Dan untuk menebak gambar ini siswa akan diperdengarkan audio atau video yang merupakan jawaban dari gambar-gambar tersebut. Setelah mendengarkan audionya, nanti siswa akan diminta untuk menebak kira-kira gambar manakah yang sesuai dengan pembahasan yang ada di audio tersebut. A man is making a reservation at a hotel. Which room is he going to stay in? Seaside Hotel, how may I help you? Hi, I'd like to stay for one night on September 22nd. Certainly. One night from September 22nd. How many people? 2. Would you like a smoking or a non-smoking room, sir? Non-smoking. The only non-smoking room available on that day is a mountain view room. Is that okay? Well, I was hoping for an ocean view room. I'm sorry, but the only ocean view room available on that day is a smoking room. I see. Is there a non-smoking ocean view room available on September 23rd? Yes, there is. Okay, we'll stay on September 23rd. Baik, jadi sekarang kita sudah memasuki metode yang terakhir. Metode yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan materi recount text dengan skill listening adalah retell story. Jadi di sini siswa diperlihatkan sebuah video atau diperdengarkan audio dan meminta siswa untuk menceritakan kembali apa yang ada didengar dengan caranya sendiri. Jadi ini cerita yang kita sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, misalkan SD ataupun SMP. Jadi kita memberikan audio video yang simple. Kemudian kalau memasuki tingkat SMK, mungkin kita akan memberikan sebuah video yang menengah. Dan kemudian kalau untuk tingkatan kuliah seperti kita akan diberikan yang sesuai juga dengan tingkat pendidikan yang sedang mereka tempuh. Berikut adalah contoh videonya. That's funny. I don't remember subscribing to Fancy Living Digest. Look at these glossy depictions of a higher standard of living. Give me that! Stealing my mail, eh? Hey, Squidward, how do the people in that magazine get all that money? They're entrepreneurs. They sell things to people. Quick, Patrick, without thinking, if you could have anything in the world right now, what would it be? More time for thinking. Something you would pay for. A chocolate bar? That's a great idea, Pat! Good afternoon, sir. Could we interest you in some chocolate? Chocolate? Did you say chocolate? Chocolate? Chocolate! Chocolate! Chocolate!
Nah, jadi tadi adalah sedikit contoh video yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi tugas mereka di sini adalah menceritakan kembali apa yang sudah mereka dapat dari menonton video tersebut sesuai dengan gaya bahasa mereka masing-masing. Jadi dari situ peserta didik bisa menebak sebenarnya apa sih yang dikatakan sama SpongeBob ini dan juga responnya Patrick gimana, responnya Squidward ini seperti apa. Seperti itu. Baik teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua bagaimana caranya menyampaikan materi tentang recontext dengan skill listening. Dan juga ada beberapa metode-metode pembelajaran yang bisa teman-teman praktekkan atau teman-teman terapkan dalam proses belajar mengajar. Saya Dina Fatmasari bersama rekan saya Pak Noto. Terima kasih.